10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Surga. Oh, menyediakan tempat orang yang percaya. Van, ya? Kamu lagi ngapain? Ini loh, aku lagi nonton ibadah online. Aduh, tuh. Tapi kok sambil tidur-tiduran sih? Kan gak ada yang lihat. Siapa bilang gak ada yang lihat? Tuhan yang lihat loh. Ayo, duduk. Duduk yang sopan. Jangan kayak gitu. Walaupun bajunya, kan kemarin minggu lalu pesennya Lose Meme, bajunya harus rapi. Udah rapi. Iya, Udah makan juga. Ya, bajunya sudah rapi. Tapi sikap duduknya ini yang kurang benar. Ya? Oh, jadi bukan hanya baju aja, tapi juga sikap kita ya. Iya. Tuhan ampunya kuasa. Adik-adik jangan ikuti Lose Fani ya. Lihat kebaktian online sambil tidur-tiduran. Harus duduk yang sopan, pakai baju yang rapi, ya. Duduknya harus sopan. Nggak boleh tidur-tiduran. Nggak boleh. Apalagi makan-makan angkat kaki. Aduh, kayak di warung. Iya, saya salah ternyata. Ya, kalau gitu kita siap-siap dulu. Ayo, siap-siap ya. Nah, aku udah siap sekarang. Teman-teman udah siap yang di rumah? Siap? Ayo. Berarti Lose Erni, walaupun kita di rumah, Tuhan tetap lihat kita dong. Iya dong. Jadi kita harus apa? Harus rapi, harus sopan, ya. Harus juga memberikan hati kita kepada Tuhan. Iya. Gak nyanyi asal-asalan. Karena Yesus di dalam rumahku, makanya kita senang. Yuk, kita berdiri. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Bisa kan? Pakai gerakan ya. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Pakai bahasa India, Lose. Oke. Jadi mereka menhei, kusi-kusi hei, kusi-kusi hei, kusi-kusi hei. Yesus mereka menhei, kusi-kusi hei, kusi-kusi hei. Senang ya, berarti Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Ya. Yuk, kalau itu kita berdoa dulu ya, Lose. Teman-teman yang di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan kondisi yang sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk tetap menolong kami dan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Walaupun secara online, tapi kami bersyukur kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami, mau menyembahkan hati kami kepada Tuhan. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh beribadah dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lose, minggu lalu itu hari Pentakosta loh, turunnya Roh Kudus loh. Iya, betul. Benar, Roh Kudus. Waktu itu berapa hari? Waktu hari Pentakosta itu? Berapa hari ayo? Kemarin Ingat nggak teman-teman? 50 hari setelah Yesus bangkit. Ya.
dikasih kuasa sama Roh Kudus. Ya, dikasih kuasa sama Roh Kudus. Bukan hanya dosa-dosa, tapi adik-adik juga. Walaupun mereka masih kecil, mereka juga dapat kuasa dari Roh Kudus. Tuh. Nah, Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Kalau gitu, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Dengerin firman Tuhan, jangan lupa kita duduk rapi, duduk tenang, kita dengarkan baik-baik firman Tuhan. Oke. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan di mana ada Tuhan Yesus, maka banyak orang yang ingin melihat Yesus. Yesus bersama-sama dengan orang banyak itu tiba di sebuah desa. Dan ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang banyak, tiba-tiba terdengarlah suara orang berteriak-teriak, "Yesus, Guru, tolonglah kami, tolong sembuhkan kami Tuhan." Siapa adik-adik yang berteriak-teriak itu? "Yesus, Guru, ini kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan." Ternyata mereka adalah 10 orang yang sedang sakit kusta, adik-adik. Pada zamannya Tuhan Yesus, orang yang sakit kusta, mereka harus tinggal sendiri. Mereka tidak boleh kumpul dengan orang banyak. Mereka dikucilkan. Mereka harus tinggal, tidak boleh kumpul dengan keluarga mereka. Dan mereka menderita sekali, adik-adik, mereka sedih. Karena mereka nggak bisa bertemu dengan anak-anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan teman. Mereka sedih, adik-adik. Penyakit mereka itu juga membuat mereka jijik karena ada yang sakit di kakinya, ada yang di mukanya. Sehingga teman-teman mereka tidak ada yang mau kumpul dengan mereka, tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Dan mereka ada 10 orang, adik-adik. Mereka menderita sekali ketika mereka mendengar Tuhan Yesus ada di tempat mereka. Maka mereka semua ingin disembuhkan oleh Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan segala penyakit. Karena itu ketika Yesus lewat di kota mereka, mereka berteriak-teriak terus, adik-adik. Dan Yesus mendengar teriakan mereka. Apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus melihat ke arah mereka dengan penuh belas kasihan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang kusta, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam." Wah, 10 orang ini mereka percaya kepada perkataan Yesus. Pada zaman dulu yang bisa menunjukkan apakah mereka sudah sembuh atau belum dari penyakit kusta adalah imam.
Kalau sekarang kita tahu kita sudah sembuh dari sakit, kita pergi kemana? Kita pergi ke dokter. Tapi waktu zaman itu yang sakit kusta, mereka boleh kumpul lagi dengan keluarga mereka, dengan teman mereka. Mereka harus pergi ke imam. Kalau imam berkata kustanya sembuh, maka mereka boleh berkumpul dengan keluarga mereka. Dan ketika Yesus menyuruh, maka 10 orang ini segera pergi, berlari, menemui imam, adik-adik. Dan mereka bersama temannya, ada yang kustanya di kaki sehingga mereka nggak bisa jalan, maka ditarik oleh temannya. Mereka bersama-sama 10 orang ini, ayo, kita harus cepat ketemu sama imam. Karena mereka ingin imam itu memeriksa mereka. Ketika mereka di tengah jalan, ajaib. Hei, lihat ini. Tanganku bersih loh teman-teman. Yang kakinya sakit tadi. Iya, aku juga sembuh ini kakiku. Aku bisa jalan, bisa lari. Wah, aku sembuh. Aku juga sembuh. Aku juga sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh teman-teman. 10 orang ini mereka sembuh adik-adik. Dan mereka terus harus menemui imam untuk memastikan supaya mereka ini bisa kembali ke keluarga mereka. Dan dari 10 orang itu, ada 1 orang Samaria. Ketika melihat dirinya sudah sembuh, dia ingat kepada Yesus. Dia ingat Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Hanya dengan berkata saja, maka sakit kustanya sembuh. Dan ketika itu dia langsung berbalik adik-adik. Dia berbalik menemui Tuhan Yesus. Dia berlari. Aku sembuh. Aku sembuh. Tuhan Yesus yang menyembuhkanku. Yesus yang menyembuhkanku. Aku mau memuliakan Yesus. Dia senang. Dia dengan ceria. Dia berlari. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia teriak, Yesus, sambil tersungkur ke tanah. Dia menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menyembuhkan aku Tuhan. Selama ini aku tidak berpengharapan. Aku tidak bisa ketemu dan aku kangen dengan anakku, dengan keluargaku. Dan sekarang Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak ini menangis adik-adik di bawah kakinya Yesus. Dan Yesus yang melihat Bapak ini, dia menggandeng, dia mengangkat Bapak ini adik-adik. Dan Yesus bertanya, bukankah 10 orang yang telah kusembuhkan? Apakah mereka semua sembuh? Iya Tuhan, teman-temanku semua sembuh. Tuhan Yesus berkata, hai anakku, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang kusta ini berkata, iya Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu. Aku mau menceritakan tentang kebaikan-Mu, menceritakan tentang kesembuhanku kepada semua orang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nah adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Hajim, hajim. Loh, Sweetie, ini teman baru lo, Sweetie namanya. Tapi kenapa ya dia hari ini? Hajim, hajim. Aku badanku sakit semua. Nggak
demam adik-adik. Sweetie, kamu sudah minum obat belum? Belum. Langsung kasih obat ya. Sweetie, jangan lupa berdoa. Iya, Sweetie mau berdoa sama Tuhan supaya sembuh. Iya, benar adik-adik. Kita harus berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara kita, menjaga kita. Walaupun kita sakit, ada mama, ada mbak, ada cece di rumah yang jaga kita. Jadi seperti 10 orang kusta, dan khususnya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih. Maka kita juga belajar untuk berterima kasih atas berkat Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah adik-adik, langsung aja minggu ini kita mau ayat hafalan ya. Ayatnya ada di layar yang tadi waktu di akhir ceritanya. Nah, kita mau hafalkan bersama-sama Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bisa kan? Nah, sekarang Sweetie juga mau. Langsung mau ayat hafalan. Ya, ayo Sweetie. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, Sweetie pintar. Nah, adik-adik di rumah juga bisa kan? Setelah acara selesai, adik-adik minta video di mama, terus kirim ke Losuveni. Nanti poinnya Losuveni kumpulkan, dan kita nanti adik-adik dapat hadiah ya. Yuk, kita akan tutup. Kita akan berdoa bersama. Tirukan Losu berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pagi ini. Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak Tuhan yang bersukacita, berterima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas kesehatan, keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.